rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-muallif wan nazim rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu an-naf'a bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuktalu kufran laisa had wa mithlu hadha man nafali mujma'i aw istabaha kazzina faltasma'i wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bi hukmil falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazig an amrihil mubini illa bi kufrin fam bi dhanna ahdahu fallahu yakfina adha bi ghairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa man li ma'lumin daruratan jahad. Dan wa man li ma'lumin ay man jahada amran ma'luman min adillatin, yaitu yang harus diketahui, daruratan jahad. Di dalam agama secara darurah artinya harus tahu, tapi dia itu jahat, ada menghalangi hal seperti itu. Menghalangi arti ndem tahu seharus tahu no lagu ndem tahu. Min dinina, dari agama-agama kami ini, yuqtalu kufron, nah maka dia itu dibunuh kufron dalam keadaan kekafiran. Laisa had, itu tidak dihukum dia. Laisa had, tidak dihukum. Jadi yang harus waman li ma'lumin daruratan jahad, dan yang harus diketahui di dalam agama itu jahat, dia menghalangi. Ndek napa jahat artin apa rano? Penjahat bukan. Tapi jahat dalam arti dia menghalangi, artinya dia tidak mengetahui. Contohnya ini, man jahada amran ma'luman min adillati dinina yushbihu ad-darurata. Siapa yang menghalangi perkara-perkara yang maklum, yang biasa diketahui dari dalil-dalil agama yang serupa, yushbihu daruratan, yang mau tidak mau harus diketahui, bihaitsu ya'rifuhu khawasul muslimin wa awamihim, di mana orang-orang yang khusus, artinya orang-orang muslim yang ada pengetahuan, dan orang-orang yang awam juga, kawujubis salati was saumi wa hurmatiz zina wa syurbil khamri wa nahwiha, yuqtalu li ajli kufrihi, dibunuh karena kekafirannya. Li'anna jahdahu lidzalika, karena terhalangnya untuk itu,
mustalzimun li takdzibin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu memastikan dia tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laisa qatluhu haddan, dan membunuhnya itu tidak terdenda, artinya tidak dihukum orang yang membunuhnya. Wala kafarata li dzambihi, dan tidak ada kafarah penebusan untuk dosanya. Kama fi sairil hudud, sebagaimana di dalam seluruh hukuman-hukuman itu. Fa innaha kafaratun lidzunub. Nah, itu dia bahwa sesuatu yang umum di dalam agama atau yang wajib diketahui di dalam agama itu secara darurah, artinya baik dengan dengan awam ya pasti na tahu menun. Jahad, kemudian dia tidak mengetahuinya atau menghalanginya dari agama-agama kami. Yuqtalu kufron laisa had, maka dibunuh orang tersebut dengan alasan kekafiran. Kenapa alasannya? Yaitu mustalzimun li takdzibin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah ketetapan bahwa dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mana? Kawujubis shalah. Contohnya seperti wajib sholat. Mu'nian den kena wajib kena. Sembayangan de dan dia tidak mengatakan sholat itu wajib. Paham nih? Maka orang tersebut bagaimana? Kalau dia dibunuh, maka pembunuhnya itu tidak kena hukuman. Dengar nih? Seperti juga puasa, hurmatiz zina wa syurbil khamri, yaitu juga berzina. Dia mengatakan zina boleh, maka orang tersebut harus dibunuh, dihukum begitu kan hukuman zina. Orang-orang yang mengatakan sesuatu yang wajib itu kemudian dia tidak mengatakan wajib, maka itu tidak dihukum orang yang membunuhnya. Paham nih? Contohnya di zaman siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan dek mele apa ranu bayar zakat, dek mele berzakat, dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena sudah tidak menganggap sesuatu yang harus diketahui secara darurah di dalam agama itu harus diketahui, tapi dia tidak ndek tahu. Ini bagi yang lama Islam tentunya. Lamun baru-baru aja diajar sih dulu itu. Wa mithlu hadza, dan seperti ini juga, perumpamaan ini juga, man nafali mujma'in, orang yang meniadakan ijma' atau kesepakatan ulama, awistibaha, atau membolehkan
kazina, seperti zina yang saya contohkan tadi itu. Limujma'in awistibaha kazina faltastami' faltasma'i, maka faltasma'i seperti zina. Ijma' para ulama yaitu ijma' para ulama itu tidak dia dia tidak mengindahkan itu. Kesepakatan para ulama. Apa contoh ijma' ulama? Coba kita lihat ya. Kita lihat contoh ijma' ulama. Yaitu contohnya di sini wujubi tansibi khalifatin lil muslimin wa ijma'uhum ala qitali mani'iz zakat. Qala kama ajma'u ala taqdimi dainil mayyiti ala wasiyatihi minat tarikati qabla qismiha. Nah, itu contoh-contoh ijma'. Tidak ada di dalam di dalam hadis Nabi, tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu, pertama, ala wujubi tansibi khalifatin lil muslimin, wajib mendirikan kepemimpinan untuk orang muslim. Contoh, wajib narak pemimpin atau enggak? Wajib narak jadi julu untuk orang muslim atau tidak? Pemimpin kena jadi presiden, jadi apa? Jadi raja, jadi apa? Wajib atau tidak? Wajib. Dari mana dia jadi wajib? Pertanyaannya, kenapa dia itu wajib? Apakah ada hadisnya? Tidak ada. Al-Qur'annya tidak ada. Itu adalah ijma' ulama. Wa ijma'uhum ala qitali mani'iz zakati. Dan juga ijma' ulama atas pembunuhan kepada orang-orang yang menghalangi zakat. Apakah ada hadis Qur'annya tentang orang-orang yang menghalangi zakat itu dibunuh? Tidak ada. Itu ijma' para sahabat, para tabi'in. Ajma'u ala taqdimi dainil mayyiti ala wasiyatihi minat tarikati qabla qismiha. Sepakat para ulama-ulama mendahulukan
hutang mayit, taqdimi dainil mayyiti ala wasiyatihi, mendahulukan hutang mayit terhadap wasiat. Ijma' ulama itu. Apakah ada hadisnya? Tidak ada. Itulah yang disebut dengan ijma'. Yang tidak ada hadisnya, tidak ada dalil Al-Qur'annya, para ulama-ulama sepakat atas hal itu. Wa ala hurmati syahmil khinziri kalahmihi. Juga haram lemun babi haram atau tidak? Dari mana haramnya? Yang haram itu daging babi, bukan lemunya. Maka ulama mengharamkan lemun. Lemun apa? Lemun bawi jadi haram. Arak ngehalalan, misal mau mati kita ndak dihukum orang yang membunuh itu. Itulah maksudnya. Yuqtalu kufran laisa had. Nah itu. Maka dibunuh karena kekafirannya. Dan tidak membunuhnya itu haddan, menjadi tidak akan dihukum orang yang membunuhnya. Jelas itu? Jelas maksudnya itu. Waman lima'lumin daruratan jahad. Dan sesuatu yang maklum, yang umum artinya yang biasa di dalam agama itu, kemudian jahat min dinina, dia menghalangi dari agama kami, artinya tidak mengetahuinya, yuqtalu kufran, maka dibunuh dengan kekafiran, laisa had, tidak menjadi hukuman. Wa mislu hadza, dan seperti ini juga man nafali mujma'in, orang yang menafikan untuk ijma'. Orang yang menafikan ijma' artinya kesepakatan para ulama-ulama, awistibaha, atau membolehkan yang haram. Dia meyakini bolehnya yang haram itu, sementara ijma' menghalalkannya. Contoh zina. Zina itu haram atau tidak? Haram. Apa dalil zina itu haram? Al-haram, la haram apaan? Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Al-Quran mengatakan jangan kau dekati, bukan zinanya yang haram, tapi mendekati zina. Rapat zina non dek terganggu, rapat dek terganggu. Tapi berzina boleh atau tidak? Dari mana berzina tidak boleh? Itu dari ijma' ulama. Yang sebenarnya ada hadisnya, ada Qur'annya, adalah dalil zina itu adalah jangan dekati zina. Mbe kena dekati zina. Apa maksudnya mendekati zina? Berapat-rapatan kanja dengan dina. Bisa saja itu mendekati zina. Atau mengerjakan sesuatu yang membuat orang berzina. Jadi jelas nih, ngerti Mbak Tondek nih? Ngerti Mbak Tondek? Jadi zina itu
haram. Apa yang membuat haram itu zina itu haram? Ijma. Kenapa kok ijma yang yang mengharamkan, bukan Al-Quran dan hadis? Al-Quran hanya mengatakan jangan kau dekati zina. Mendekatinya tidak boleh. Nah, sehingga ada ijma ulama, lamun wah rapat doang di tekanggo, berarti melakukannya juga tidak boleh haram. Paham no? Ulama Masya Allah luar biasa di dalam memahami Al-Quran, hadis, sehingga menghasilkan ijma. Jelas itu. Maka haram yang menghindar atau menghalalkan ijma ini, maka orang tersebut dianggap apa? Dianggap bagaimana? Yaitu bisa dibunuh. Kalau ada orang yang membunuhnya tidak dan hukum dengan nun. Itu namanya lima'lumin daruratan. Itu sesuatu yang umum di dalam agama yang wajib diketahui oleh orang yang beragama. Ndek bau alasan kena landek ketau unin. Ndek tahu entan kanggo unin. Nah itu jelas nih. Marak cerita. Iya tok susah no dengan pacu bongol. Ada cerita bahwa ada seseorang yang pacu noros tasbih wirid zikir. Wirid zikirnya kena lesak si pacu wah. Tasbih wa pira petok wah si pacu. Tapi dia itu tahu pegawaian. Ya puruk bembek. Puruk bembek, puruk sampi. Sampi moco-moco beseriri sih. Asen sosok doang pemandok nesdon. Akhirnya bembek moco-moco beseriri sih. Kemudian ditanya, yuk kenapa kamu kerjakan itu? Kan kepacu sembayang ngaji pacu, sembayang pacu woros tasbih pacu. Yau saharam nu kan kance dengan ini loh kance bembek den haram munin gama. Nah ini masa hilang. Astagfirullahalazim. Kenapa ini masalah bagi orang-orang yang hanya wirid zikir den tahu barang saharam no den tahu bisa haram bisa halal. Jelas nih? Ngerti Mbak Tonde? Ngerti Mbak Tonde nih? Dan ndak sama no nasib meni kalian ini jadi begini ya. Sebenarnya kalau melakukan sesuatu itu kita harus tahu dulu hukumnya baru kita kerjakan. Dengar menit? Itu nih aneh itu. Kita tidak tahu hukumnya tapi kita kerjakan. Mana-mana gama pegawaian saksi tetau seno. Pegawaian saksi tetau no ya kita tahulah ini peninggalan ini peninggalan ini caranya ini. Contoh angkan bedang ketopong dia. Putih kayak kadu ketopong misalnya. Angkan bedang ketopong. Ini dari mana sejarahnya? Saya ditanya sama Syekh guru kami namanya Syekh Mustafa. Kemarin ini waktu di sini. Iskandar katanya. Kenapa orang Indonesia ini songkoknya hitam? Angka bedang songkok. Saya bilang yang sudah saya dengar dan sudah kami songkok hitam ini
Saya bilang begitu, songkok hitam ini asalnya dari India. Dimodifikasi oleh Soekarno untuk menjadi songkok India Pakistan ya, India Pakistan. India yang Islam zaman dulu. Kan tahu songkok India bedang no kan? Dia film India sa Islam. Songkok. Itu kemudian ini dimodifikasi dengan bentuk yang kita lihat sekarang. Oh begitu ya. Terus songkok dengan seasli Lombok ini berbeda ya unin. Songkok asli orang Sasak itu bagaimana? Saya bilang songkok asli orang Sasak itu saya bercapu. Muk langsung bedaan tuh ili aparan non. Ili aparan. Di Google itu ini bentuk apa namanya? Ini bentuk songkok kita zaman dulu. Kadu capu. Macam-macam jenisnya capu nih. Enggak misalnya asem-asem bercapu doang. Dia bentuknya macam-macam. Ada khusus cara orang kadu sapu. Oh ini sapu penjaga. Ini sapu pas lalu nyongkol. Dia macam-macam bentuknya. Nah, apa katanya sih? Ini saya tanyakan sama yang lain, tidak ada yang bisa jawab. Pamak angkat mesak membau jawab pun. Oh enggak saya. Saya ini juga agak sering baca-baca juga sih saya tentang apa namanya? Tentang Lombok ini. Jadi bentuk songkok kita yang asli Sasak ini bagaimana? Sida doang kadu songkok bedang, dia tahu sejarah kadu songkok bedang. Kadu capu nih tahu sejarah nah kadu. Itu kan aset-aset nerot. Kenapa baju kita seperti ini? Kita tidak tahu itu. Pokok sangat ngadu baik. Tutup auratmu duduk. Tapi seseorang yang memiliki pemahaman di dalam agama itu, di dalam satu keilmuan itu ya dia harus mencari tahu kok begini. Kan begitu. Dalam ilmu kita jadinya bukan hanya sekedar cara bahasa kasar milu-milu dia tahu asal usul. Ngerti men? Nah maka ini ya kita harus belajar juga kan. Itu mungkin itu terlalu jauh. Jangankan itu, bahkan kita di dalam agama Islam ini yang wajib-wajib ini pun banyak kita tidak tahu. Banyak kita tidak tahu. Saking ya kehidupan manusia terus menerus kehidupan manusia ini berubah. Masya Allah ya. Maka oleh karena itu ya memahami sesuatu ya belajar. Kalau mau mengetahui sesuatu. Paham nih? Jika songkom dem tahu. Lombok berberuan songkom dem tahu. Jadi seluruh cara orang bercapu senu ia berdua cara, arak sa mancolete, arak sa lepek, arak sa apa rano? Ya. Cuma kita ini belum bisa kita pisahkan mana adat-adat daripada Sasak ini dan mana adat-adat asli Sasak ya kerajaan Selaparang Pejanggi itu dan mana adat-adat Hindu. Ini yang belum mungkin kalau saya baca-baca atau belum saya baca mungkin itu mana adat-adat Sasak asli dan mana adat-adat Hindu Buddha itu. Karena kita memang cukup lama
dikuasai oleh Hindu itu jadi oleh orang Bali itu dari tahun 1700-an. Yang sebelumnya itu di Lombok ini yang besar itu ya Selaparang, Pejanggi, zaman-zaman dulu. Dan Selaparang, Pejanggi sudah Islam pada masa itu. Kalau saya baca itu dari Sunan Prapen dan ya macam-macam lah. Kemudian di Bayan itu sekitar tahun 1500-an 1500-an Masehi kita sudah Islam. Lombok ini sudah Islam dari ya 1500-an lah Masehi. Tapi setelah 200 tahun kemudian banyak peperangan terjadi antara Selaparang, Pejanggi diserang oleh pasukan Karangasem, Anak Agung Bali itu di sana kita kalah. Dan kalahnya kita ini yang membuat adat-adat ini tercampur. Selaparang, Pejanggi hilang, diganti oleh Kerajaan Arya Banjargetas, ABG istilahnya kan, Arya Banjargetas. Ndek anak baru gede aja. Itu Selaparang ndak ada, Pejanggi ndak ada, seluruh kerajaan ini hancur. Dan juga pada tahun 1815 Gunung Tambora meletus. 1815 Gunung Tambora meletus. 1818 Gunung Samalas yang sekarang jadi Gunung Renjani itu meletus. Jadi hancur semuanya. Dan itu pun masih tetap berkembang. Dan anehnya adat-adat Sasak ini kita tidak tahu mana adat Sasak asli. Kalau kita lihat kerajaan Selaparang, Pejanggi yang paling besar pada masa itu, nah adat-adatnya mana dia? Mana dia adat-adatnya? Tapi sebelum dikuasai oleh Hindu atau sebelum hancur oleh Arya Banjargetas dengan orang Hindu itu. Maka di sini adat-adat kita ini sampai sekarang belum kita bisa pilah mana dia. Oh ini loh Islam Selaparang, Pejanggi itu adatnya. Ini dia kan jelas. Tapi kalau sudah dikuasai oleh bangsa atau oleh Bali kan susah itu. Bercampur jadinya, bercampur dia. Nah, maka ya ingat-ingat agama ini saja wajib kita ketahui yang umum-umumnya. Jangan sampai menghalalkan sesuatu yang haram. Jelas ini? Jangan sampai menghalalkan sesuatu yang haram. Begitu juga jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Jelas nih? Tidak boleh itu. Kalau seperti itu kemudian dibunuh secara hukum, orang yang membunuh itu tidak kena hukuman. Contoh, si A menghalalkan zina. Kemudian B ini membunuh A ini. Apakah B ini kena hukuman? Kenapa? Karena dia menghalalkan zina. Paham nih? Tidak dihukum dia secara hukum Islam.
Tapi karena kita ada di Indonesia Raya sini, ya, tidak pakai hukum-hukum begitu-begitu, ya akhirnya beginilah jadinya. Itu maksudnya ini. Ini maksudnya laisa had min dinina, apa namanya? Wa man li ma'lumin daruratan jahat, dan orang yang sudah biasa diketahui tapi jahat dia tidak mengetahuinya dari agamanya, yuqtalu kufran laisa had, dibunuh dalam keingkaran, kekafiran, laisa had, tidak dihukum. Wa mithlu hadza man nafa li mujma'in, seperti itu juga orang yang menafikan, meniadakan ijma', awistibaha, atau membolehkan yang haram, kazina, atau membolehkan kazina, faltasma'i. Jelas itu? Nanti kita lanjutkan, sudah jam 8:07. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa had. Man nafali mujma'i aw istibaha kazina faltasma'i wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam hukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin fam bi dhanna'ah fallahu yakfina adahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu yu'zal in uzila wasfuhu. Nanti kita lanjutkan. Lagi sebentar dia tutup kitab ini nih. Lagi berapa itu? Lagi berapa? Hah? Lagi berapa? Hah? Lagi 3 lembar? Lagi berapa bait? Hah? Karing 10? Oh ya. 10 bait. Ini sebenarnya Jauharatut Tauhid ini dia agak lebih masuk, akhir-akhirnya dia agak lebih masuk ke ilmu kalam, yaitu ilmu kalam, yaitu tentang khusus Asy'ariyah, tapi ilmu kalam tentang Asy'ariyah. Masya Allah, bagus, luar biasa. Insya Allah nanti kita dari kapan kita mulai ini baca ini? Tahun berapa? 2024. Ya, kalau kita tamat kita ganti kitabnya, nanti kita cari kitabnya yang lain. 2024. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab.